Selamat berjumpa kembali dengan saya Mr. Roberts. Pada hari ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 6. Sebelum masuk kepada materi, ada cerita kecil. Seorang anak datang kepada gurunya, "Pak, ulangan PPKN saya berapa?" Seorang guru menjawab, "Kamu sudah ikut ulangan belum?" Lalu anak itu menjawab lagi, "Belum." Bapak guru menjawab, "Bagaimana kalian bisa bertanya nilainya berapa kalau belum ulangan?" Itulah sekilas cerita kecil yang terjadi di sekolah. Untuk itu kita akan membahas lebih dalam materi PPKN tentang kewajiban dan hak. Untuk mempelajari lebih dalam, kita diajak mengamati dulu beberapa gambar. Gambar yang pertama, seorang anak perempuan sedang membantu memasak, membantu ibunya memasak. Gambar yang kedua, dua anak terlihat sedang membersihkan lingkungan. Gambar yang ketiga, kedua orang tua menyayangi anaknya, kelihatan bahagia sekali dengan senyumnya mereka. Dan gambar yang keempat mendapat nilai 100. Baik, ini gambar-gambar ini terdapat kewajiban dan hak. Untuk mengetahui lebih dalam, mari kita belajar lebih dalam lagi tentang kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan, sesuatu hal yang harus dilaksanakan. Nah, inilah kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Kemudian hak itu apa? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang, yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Kok bisa? Sebelum lahir, seorang anak tentu dikandung terlebih dahulu oleh seorang ibu. Ada di dalam kandungan, di rahim ibunya. Ia juga punya hak untuk dilindungi, dijaga, sehingga dapat tumbuh berkembang di dalam rahim ibunya sampai akhirnya bisa lahir dengan selamat. Nah, itu bukti bahwa hak sudah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Lanjut. Kewajiban dan hak harus dilakukan secara seimbang. Contoh cerita tadi, contoh yang tidak seimbang. Belum ulangan kok bertanya nilai ulangannya berapa, Baik. Yuk kita lihat kewajiban dan hak kita, di mana di rumah, kemudian di sekolah, dan di masyarakat. Kita kupas satu persatu Sebelumnya jangan lupa kewajiban harus didahulukan, baru kita memperoleh hak. Nah, kewajiban di rumah untuk kalian anak-anak, yang pertama, menata kembali tempat tidur setelah bangun tidur, terutama di pagi hari Kalau siang hari ada yang tidur dan ada yang tidak Kedua, beribadah kepada Tuhan dengan ibu dan ayah serta saudara-saudara berjamaah. Berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada berdoa atau beribadah secara pribadi. Yang ketiga, membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Harus tulus dan ikhlas kalau membantu orang tua, sehingga menjadi
berkah. Yang keempat, menjaga nama baik keluarga, terutama dalam tutur kata harus sopan dan santun, dalam bertindak harus baik, bertingkah laku yang baik. Oke, selanjutnya kewajiban di sekolah. Yang pertama, harus belajar dengan rajin dan tekun. Setiap tugas dikerjakan tepat waktu ya. 2, mematuhi tata tertib sekolah. Ya, sekolah punya aturan, yang dipakai adalah aturan sekolah kalau ke sekolah, bukan aturan rumah. Ya, jangan salah paham nanti. Yang ketiga, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Warga sekolah itu siapa saja, mulai dari pesuruh ya, tukang kebun, ya, pekarya dan semua yang ada di sekolah. Itu semua adalah sama makhluk ciptaan Tuhan. Anak-anak harus menghormati itu. Keempat, menjaga nama baik sekolah ya, dengan hal-hal yang baik, belajar tekun, tidak tawuran, tidak terlibat dalam perkelahian dan sebagainya ya. Kewajiban di masyarakat. 1, dengan tetangga dan masyarakat harus senantiasa tolong menolong ya, saling membantu. Ketika ada tetangga kesulitan, kita bisa membantunya. Yang 2, wajib menjaga kebersihan lingkungan ya, tadi dari contoh, wajib menjaga kebersihan lingkungan, di rumah bersih, di lingkungan sekitar juga bersih sehingga kesehatan terjaga. Ketika menjaga keamanan serta ketertiban untuk anak-anak kalau bermain bersama-sama temannya di luar, tidak sampai membuat gaduh, apalagi kalau tetangga ada yang sedang sakit, tentu akan mengganggu sekali. Yang keempat, saling menghormati dengan tetangga, saling bertegur sapa ya. Lalu hak di rumah sekarang. Nah, kita berhak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan ibu. Pada gambar tadi begitu senangnya ya, ketika orang tua sekalipun sibuk dengan pekerjaan tetapi meluangkan waktunya bersama dengan anak-anak, sangat senang. Terlebih pada saat ini ya, sedang pandemi, orang tua pasti ikut berperan menjadi guru juga di rumah ya. Yang kedua, mendapatkan pendidikan dan bimbingan dari orang tua. Nah itu pada saat PJJ ini, orang tua begitu hebatnya mendampingi, ya, membimbing, mengajari, belajar kalian di rumah. Yang ketiga, mendapat makan dan minum, itu sudah pasti ya. Maka kalian semua sehat dan kuat, tumbuh dan berkembang dengan baik. Mendapatkan pakaian sehingga kelihatan ya, cantik-cantik, cakep-cakep ya, baik dan lucu. Hak di sekolah apa? Dapat belajar ilmu agama dan keterampilan. Di setiap sekolah di Indonesia itu selalu ada pelajaran agama sehingga dapat mendidik kalian bersikap baik, berbudi pekerti luhur ya, mempunyai moral yang baik, selain ilmunya juga tetap luas ya. Dapat menggunakan fasilitas di sekolah ya. Di kelas bisa belajar dengan nyaman, bisa menggunakan kursi dan meja sekolah dan mungkin fasilitas-fasilitas yang lainnya. Mendapatkan bimbingan dari guru ya, itu jelas sekali pada saat pelajaran tatap muka pasti gurunya membimbing kalian dengan baik. Yang keempat, mendapatkan nilai bagus nih, anak-anak yang mengerjakan tugas dengan baik, mengerjakan ulangan dengan baik, belajar dengan baik, pasti mendapatkan nilai yang bagus sesuai dengan usaha kalian. Hak di masyarakat. Yang pertama, hak mengeluarkan pendapat dalam bermusyawarah ya. Kalau musyawarah di masyarakat biasanya ini orang dewasa itu punya hak, setiap orang punya hak berpendapat ya.
Yang kedua, hak untuk dihormati dan bergaul dengan orang lain. Ini siapapun ya, dari anak sampai ke orang tua, punya hak untuk dihormati dan bergaul dengan orang lain di lingkungan yang baik. Mendapat pelindungan dan kasih sayang dalam masyarakat ya. Di masyarakat, anak-anak tetap dilindungi, tetap dijaga oleh orang-orang yang sudah lebih dewasa. Anak-anak juga punya hak untuk bermain bersama teman, apalagi di kompleks perumahan mungkin ada taman, bisa bermain, bersepeda, bisa bergurau dengan teman-teman yang lain ya, sungguh menyenangkan. Itu hak anak-anak di masyarakat. Lantas bagaimana kalau kita tidak melaksanakan kewajiban? Tentu ada konsekuensinya. Yang pertama, tugas kalian bertumpuk. Kalau tidak mengerjakan tugas ya, pekerjaannya di cancel terus. Jadi banyak pekerjaan bertumpuk tidak terselesaikan. Yang kedua, tentu kita tidak mendapatkan hak kita. Seperti tadi ya, ulangannya belum minta nilai, bertanya nilai, ya bagaimana bisa? Hak itu diperoleh setelah melaksanakan kewajiban ya. Yang ketiga, mungkin mendapatkan sanksi atau hukuman ketika pelanggaran sudah lebih. Oke, itu yang bisa kita pelajari ya. Nah, kalian mempunyai tugas ya. Tugasnya adalah membuat foto kolase tentang melaksanakan kewajiban di rumah di masa pandemi ini ya. Jadi nanti kalian mungkin membantu ibu memasak, membantu menyapu, ngepel ya, bersih-bersih, melap kaca dan sebagainya. Yang kebaikan ya, menjaga adik ya. Nah, itu kalian foto lalu dibuat kolase. Hasilnya silahkan dikumpulkan kepada guru kalian. Semoga kalian mendapat berkat ya, dapat berbuat baik untuk keluarga, juga mendapat nilai dari guru kalian. Oke, itu kali ini pelajarannya cukup. Terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat.